Assalamualaikum Mala. Waalaikumsalam, Rena ya. Iya, Oh iya, gimana kabarnya Ren? alhamdulillah sekarang baik-baik aja sih. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, gimana kegiatanmu hari ini? Eh, Bisa dibilang cukup lancar, nggak lancar juga sih. Emangnya hari ini ngapain aja sih kamu? Eh, Sekarang weekend kan. Iya. Aku ini cuman ngerjain tugas, terus kemudian nyuci baju, nyuci piring kayak gitu dong sih. Tugasnya banyak gak sih? Iya, di kuliah ini aduh pusing deh pokoknya. Iya. Tapi lancar kan kamu ngerjain tugasnya? Lancar nggak lancar sih, kadang lancar, kadang enggak kayak gitu. Apalagi sekarang tugasnya susah-susah nggak sih kayak ini gimana maksudnya? Tapi kita ya udah harus tetap ngerjain aja, bisa nggak bisa. Iya benar kata kamu. Kadang ini sih susah kayak gitu tugasnya, terus kayak berat gitu. Oh ya gimana kan kamu ya kita udah pekan keberapa ya ini ya pekan keempat nggak sih kamu udah meninggalkan rumahmu yang di Probolinggo kan ya terus kamu juga nggak ketemu orang tuamu nggak ketemu keluargamu kamu sempat homesick nggak? Kayaknya nggak pernah sih, karena aku tuh udah biasa kayak di luar rumah gitu loh. Dari SMA aja aku ini SMA di luar kota gitu kan. Oh, Jadinya nggak gitu. pernah ketemu sama orang tua. Terus sekarang masih lanjut di perkuliahan juga nggak ketemu orang tua. Tapi kalau di rumah terus juga ini sih suntuk kayak gitu sih. Oh iya bener sih kayak males banget gak sih di rumah itu mau ngapain tapi kalau di luar tapi sempet nggak sih kayak ngerasa kayak aku kangen aku pengen pulang gitu pasti ada kan perasaan kayak gitu. Ada sih sesekali kayak gitu kak. Kalau misalnya kayak tugas kayak kok kuliah kayak gini ya kak, berat gitu, pengen pulang aja deh gitu. Akhirnya nggak mikir. Tapi untuk akhir-akhir ini kan kita juga udah kayak ngerasain apa ya kayak udah capek banget kan sama tugas-tugas tapi kamu masih bertahan dengan kamu di kos sendirian apa kamu ada keinginan buat pulang kayak aku mau pulang aja gitu kan biasanya kalau udah capek banget kita mau pulang gitu ada nggak? Kadang ada sih, tapi adanya ini biasanya ini sih jarang terlintas gitu lah. Jadi aku kadang homesick itu kalau misalnya udah sampai 6 bulan kayak gitu. Iya, Tapi iya. kalau cuma sebulan gitu masih bisa sih. Iya sih soalnya juga nggak terlalu lama ya apalagi kamu udah kayak sering gitu emangnya dulu kenapa sekolah di luar kota kok nggak di dalam kotamu sendiri aja? Ini sih karena apa ya, luar kota itu lebih bagus gitu lah mungkin SMA-nya. Terus juga aku bisa diterima di universitas yang lebih apa ya, yang bagus gitu lah, karena peluangnya lebih banyak kayak gitu. Oh tapi emang dari kamu SMA itu udah ada pikiran nggak mau kuliah di Malang? Kayak kan biasanya orang tuh milik kayak aku pengen kuliah di sana kayak bercita-cita gitu kan. Kamu ada nggak pikiran kayak gitu dulu? Kalau di Malang nggak ada sih, tapi aku pengennya ke Surabaya sih dulu. Tapi ya di sinilah aku berakhir sekarang. Rezekimu di Malang ya ternyata. Kamu kurang beruntung di kota Surabaya. Nggak apa-apa juga. Kayaknya kuliah di mana-mana sama aja nggak sih? Nanti juga gelarnya juga ya udah gitu gelar. Nanti kerja juga di mana aja juga Iya, bisa. tergantung rezeki ya. Iya betul banget. Ya udah pokoknya kita mah bersyukur aja, dijalani aja. Berat juga namanya kehidupan, kadang juga berat, kadang juga ringan gitu ya Ren ya. Iya, benar sih. Oh iya, kembali ke topik pembicaraan ya. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa kamu datang ke sini kalau aku boleh tahu? Aku datang ke sini ini sih pengen konseling karena akhir-akhir ini aku punya masalah gitu. Oh, jadi kamu kayak pengen ada yang ingin diceritakan gitu ya ke aku, ada yang kayak kira-kira setidaknya apa yang aku bisa bantu gitu ya buat kamu, benar ya? Iya benar banget sih Mal. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih, kamu udah pernah nggak melakukan konseling? Sebelumnya nggak pernah sih nggak pernah. Oh, berarti kamu udah tahu belum konseling itu apa? Nggak juga sih. Kayak gimana tuh? Aku jelasin dulu ya. Ini kita jelasin secara pendek aja biar lebih ringkas dan kamu bisa memahaminya. Jadi, konseling itu upaya memberikan bantuan kepada seseorang yang memiliki suatu permasalahan. Itu berarti kan Rena datang ke sini karena Rena memiliki suatu permasalahan kan ya? Betul.
Tapi ada tapinya ya ini ya. Tapi bantuan yang akan aku berikan itu bukan dari aku. Jadi Rena sendiri tuh juga harus berusaha gimana caranya untuk Rena bisa menyelesaikan permasalahan yang Rena hadapi terlebih dahulu gitu. Jadi kayak bukan permasalahan ini karena kamu bercerita ke aku, jadi semuanya harus dari aku, bukan gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Eh, dengan kamu datang ke sini untuk ingin melakukan konseling ya, perasaanmu gimana? Ada perasaan takut atau khawatir atau gimana gitu? Sejujurnya sih ada sih perasaan kayak khawatir gitu lah Mal, buat cerita. Soalnya ini masalah pribadi aku yang aku nggak pernah kasih tahu ke temen-temen, nggak pernah kasih tahu ke keluarga, itu cuma sama kamu aja. Jadi kayaknya aku sedikit was-was gitu sih mau cerita. Oh gitu ya. Kalau bisa ya kan, karena kamu sudah memutuskan untuk datang ke sini untuk melakukan konseling, jadi kamu tuh nggak usah takut karena di bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Aku jelasin beberapa asasnya dan salah duanya aja ya. Salah duanya yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Dengan kamu datang ke sini itu kamu berarti sudah mau nanti kamu mau menceritakan permasalahan yang kamu hadapi dengan terbuka dan tanpa paksaan apapun ya. Dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, karena kan di sini tuh kerahasiaannya akan dijaga gitu. Aku juga nggak akan membicarakan permasalahan yang kamu hadapi ke orang lain, juga nggak ada untungnya kan ke aku untuk membicarakan permasalahanmu, iya atau tidak? Benar. Iya kan, seperti itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir karena juga aku menyimpannya sendiri. Jadi kamu bercerita itu biar lega gitu. Iya. Oke, makasih dong Mal. Aku udah mulai ngerasa nggak khawatir lagi gitu setelah kamu bilang kalau ada asas-asas kayak gitu di BK. Tapi makasih juga ya kamu udah mau kayak nggak takut gitu sama aku. Apalagi kamu udah berani kayak mau mengutarakan permasalahan apa yang kamu hadapi. Terima kasih juga kamu udah mempercayakan aku buat menceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Baik. Jadi sejauh ini dari apa yang aku bicarakan tadi mengenai konseling dan juga asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan mengenai asas bimbingan dan konseling, kamu sudah paham belum? Udah paham sih sejauh ini. Oh, udah paham ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita bisa mulai ya sesi konselingnya. Tapi sebelumnya gimana kalau konseling kali ini kita lakukan selama 45 menit? Gimana menurutmu? 45 menit ya. Kurasa cukup sih 45 menit. Berarti kamu nggak keberatan kan ya? Dan juga kamu, tapi kamu setelah ini nggak ada kegiatan lagi kan? Ada sih, mau ini ngerjain tugas. Ya udah, tapi selama 45 menit itu kamu fokus aja di sini karena kita juga sudah menentukan waktu sesi konseling kali ini. Jadi apapun yang kamu pikirkan itu nanti selain permasalahan yang kamu hadapi, tinggalkan terlebih dahulu ya. Kita fokus dulu sama permasalahan yang akan kamu ceritakan nanti. Gitu ya Rena? Ya. Jadi setelah penjelasan yang aku berikan tadi dan juga tadi kita sudah menetapkan waktu lamanya konseling, gimana Kak? Apakah kamu udah siap untuk memulai menceritakan permasalahan yang kamu hadapi? Udah siap. Sih. Udah siap ya. Kalau kamu udah siap, kamu tarik nafas dulu pelan-pelan. Kamu rilekskan, kamu buang nafas pelan-pelan. Kamu bisa ceritakan perlahan-lahan apa yang kamu rasakan, bagaimana permasalahan yang kamu hadapi. Nggak perlu tergesa-gesa, waktu kita juga masih panjang. Kamu bicara aja dengan santai. Baik. Pertama-tama aku mau cerita tentang masalah pribadi aku ya. Jadi akhir-akhir ini aku tuh ya ngerasa kalau aku tuh minderan orangnya. Jadi kayak aku sering meremehkan diri sendiri lah gitu, terutama ketika aku masuk di perkuliahan ini. Jadi di perkuliahan ini aku ketemu sama banyak
teman-teman gitu, terus juga teman-teman aku kayak hebat-hebat gitulah, jadi mereka tuh pintar-pintar, terus aku kayak kemudian ngerasa kalau mereka pintar-pintar hebat-hebat ya, terus kayak aku pengen deh kayak mereka, terus aku kayak ngerasa merendahkan diri sendiri gitu, terutama ketika mereka itu lebih hebat, terus aku apa ya itu namanya ya, kayak ngerasa jealous gitu loh sama mereka, jadi kayaknya aku harus seperti mereka deh, kayak aku selalu menanamkan pikiran bahwa aku ini nggak lebih dari mereka gitu. Seharusnya aku tuh berpikiran positif terhadap diriku sendiri, aku harus mencintai diriku sendiri kayak gitu, tapi kok aku kok kayak nggak bisa ya gitu. Jadi aku hari ini datang ke kamu melakukan counseling, pengen kayak nyari apa sih solusi-solusi yang bisa di eh, apa namanya untuk menyelesaikan permasalahanku ini kayak gitu sih Mal. Oh, jadi gitu ya permasalahan yang kamu hadapi. Kayaknya aku bisa ya memahami perasaanmu mengenai permasalahan yang kamu hadapi ini. Tapi sebelum kita membahas permasalahanmu lebih lanjut lagi dan lebih mendalam, bagaimana kalau kita menerapkan terlebih dahulu, kita menetapkan bahwa permasalahan yang kamu hadapi itu perasaan tidak percaya diri dan juga kamu itu minder kepada teman-temanmu. Apakah benar? Benar-benar sekali. Dan juga kamu ingin apa ya? Karena itu kayak eh, itu pemikiran dari pikiran dan apa ya, kayak perasaanmu sendiri. Kamu merasa kayak gitu, kamu merasa kurang, kamu merasa tidak percaya diri dan merasa minder itu karena pikiran-pikiranmu yang mengganggu itu ya. Benar seperti itu, bukan karena orang lain yang pernah berkata bahwa kamu itu buruk, kamu itu gini-gini. Enggak seperti itu kan ya? Iya benar sekali, nggak ada kok yang orang-orang yang bilang kalau aku tuh buruk kayak gitu, cuman ini dari pemikiran sendiri gitu. Baik, aku bisa paham dan sekarang sudah lebih jelas lagi ya. Terus sehubungan dengan permasalahan yang sedang kamu hadapi dan yang kamu sampaikan tadi itu, hal berbeda seperti apa yang ingin kamu capai setelah konseling hari ini? Maksudnya tuh kayak tujuan apa yang ingin kamu capai dalam konseling kali ini? Tujuan ya, kayaknya aku pengen lebih percaya diri kayak gitu sih, terus kemudian nggak minder, kemudian menghargai diriku sendiri karena orang-orang berbeda-beda gitu kan, setiap apa kelebihan dan kekurangan mereka juga kayak gitu. Kalau aku boleh tahu dari angka 1 sampai 10 ya, kan di angka berapa kamu itu memiliki keinginan untuk kamu itu bisa berubah, yaitu kayak katamu itu kamu bisa lebih percaya diri lagi, kamu bisa menghilangkan pikiran-pikiranmu itu dan juga pokoknya yang mengarah ke arah perubahan dari permasalahan yang kamu hadapi itu. Kalau bisa sih aku pengennya 10 sih, tapi 8 aja deh biar apa ya, biar lebih realistis gitu. Iya, Karena kan nggak langsung bisa berubah gitu kan. ya semuanya juga butuh proses kan ya. Iya. Terus kan karena kamu pengen, sebenarnya kan kamu pengen di angka 10 itu ya. Dan dari permasalahan yang sudah kamu ceritakan tadi, jadi aku menawarkan ya untuk diterapkannya konseling berfokus pada solusi. Sehingga nanti kita itu tidak membicarakan mengenai permasalahan yang kamu hadapi. Jadi kita itu berfokus untuk langsung menemukan solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Untuk kamu itu bisa apa ya? Bisa menerapkannya, kamu bisa melakukannya, kamu bisa mempraktikannya agar permasalahan yang kamu hadapi itu bisa apa ya? Bisa berkurang sedikit demi sedikit gitu. Jadi ada proses yang terlihat. Gimana? Apakah kamu setuju? Oh gitu ya. Aku setuju sih kalau kita berfokus sama solusi. Jadi kita menemukan solusinya apa kayak gitu kan ya. Betul banget. Jadi kita itu kayak mencari solusi ya. Maka konseling kita itu juga akan lebih ringkas dan solusi yang didapatkan itu akan mudah. Kayak aku bilang, kayak mudah dipraktikkan karena kita karena apa yang telah kamu katakan dan aku katakan kan kita akan mempersetujuinya ya. Dan pasti itu kamu akan melakukan sesuai apa yang kemampuanmu, apa yang kemampuan yang kamu miliki. Jadi
kita tidak bersifat memaksa. Jika memang kamu merasa itu mampu, solusi tersebut mampu untuk kamu lakukan, maka lakukan. Kalau emang enggak, kita cari solusi lain yang tepat untuk kamu lakukan ya. Itu ya Rena. Boleh sih. Biar permasalahanmu juga cepat selesai sih, karena kalau kita berfokus sama masalah kamu, nanti kita kurang menerapkan solusi ya, karena kalau dengan kita menerapkan solusi kan kita akan segera melihat proses perubahan yang ingin kamu capai gitu Ya. Terus sebelumnya aku ingin bertanya ya, kan kamu pasti datang ke sini tuh karena kamu ingin menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak melakukan usaha untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi itu terlebih dahulu? Kayak kan kamu kan tidak percaya diri, terus kamu minder, terus pikiran-pikiranmu yang salah itu mungkin bisa dibilang salah ya, karena kan belum tentu juga orang lain memikirkan hal itu mengenai kamu gitu ya. Jadi apa usaha yang telah kamu lakukan? Jadi kalau usaha itu kayak mungkin aku pernah ini sih, memotivasi diri. Jadi kayak aku harusnya ini sih kayak menerapkan pada pemikiranku biar aku tuh nggak minder lagi kayak gitu. Aku selalu memotivasi diri, ayolah Rena, kamu harus mencintai dirimu sendiri, ayolah jangan terlalu menganggap orang lain itu lebih hebat dari kamu kayak gitu. Jadi biar nggak ada pemikiran yang toksik gitu kan buat diri kamu sendiri, karena kayak hal-hal kayak gitu menurutku cukup berdampak buruk juga sih buat aku sendiri kayak gitu. Jadi gitu ya usaha yang pernah kamu lakukan. Aku seneng sih dengarnya, karena kamu tuh setidaknya kamu merasa bahwa itu permasalahanmu, tapi kamu juga bisa menghadapinya meskipun ya kurang mendapatkan suatu perubahan, tapi setidaknya kamu tuh udah berusaha gitu ya, daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi solusi yang bisa aku berikan untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi ini, bagaimana kalau kamu lebih konsisten untuk melakukan solusi yang sudah kamu terapkan tadi. Karena menurutku juga solusi yang sudah kamu lakukan itu udah baik sih, dan pasti juga ada perubahan yang sedikit perubahan kan buat dirimu sendiri. Apa tidak ada perubahan sama sekali kalau aku boleh tahu? Kalau misalnya aku lebih konsisten mungkin bisa jadi sih ya, karena aku nggak pernah menerapkan sisi konsisten itu dari diriku sendiri. Jadi aku mungkin cuma memotivasi diri di saat-saat tertentu aja kayak gitu, jadi nggak konsisten. Mungkin bisa aku terapin sih kalau konsisten. Iya bener banget, kalau menurutku juga motivasi diri itu yang harus lebih ditekankan lagi ya, dan harus ditingkatkan lagi. Karena apa ya, karena kalau kamu tidak memiliki motivasi diri juga, kamu akan melakukan apa-apa itu juga dengan tidak ikhlas lah ya, bisa dibilang seperti itu. Juga kamu coba bayangkan, kamu selalu tidak percaya diri, terus kamu emang mau merasa tidak percaya diri terus menerus? Nggak mau sih, maka dari itu aku pengen kayak merubahnya kayak. Iya bener banget, karena juga namanya juga hidup, kalau kita tidak percaya diri nanti gimana kita bisa berbaur dengan orang lain, bisa bersosialisasi dengan orang lain, ataupun bisa kayak bayangkan nggak, kamu bisa bayangkan nggak sih kalau tidak percaya diri itu kerugiannya itu banyak. Kamu pernah nggak memikirkan hal itu? Sering sih, soalnya aku biasanya kalau memotivasi diri itu cari apa ininya kayak gitu, kayak dari sisi negatif yang harus aku hadapi itu apa kayak gitu. Makanya aku selalu motivasi diri, kamu mau nggak sih kayak berubah, kamu nggak boleh loh kayak gini kayak gitu. Tapi pasti kan setelah kamu memotivasi diri, pasti kan ada hasil baiknya kan, dan kamu bisa merasakan itu. Coba sebutin salah satu hasil positif dari kamu memotivasi diri itu apa, kalau aku boleh tahu? Hasil positif dari diri itu biasanya ketika aku bisa menerapkan kayak gitu ya. Jadi biasanya aku berhasil sih, kayak kadang berhasil kadang enggak, tapi
kalau berhasil itu biasanya ketika aku bilang kayak ayo kamu pasti bisa, dan aku tuh beneran ngedorong diriku untuk bisa kayak gitu. Jadinya mau nggak mau aku harus bisa gitu. Dan ternyata bisa meskipun nggak sesuai harapan yang bener-bener perfect gitu nggak, tapi ya bisa lah kayak gitu biasanya. Tuh kan sebenarnya secara tidak sadar pun kamu itu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang kamu hadapi sendiri. Tinggal bagaimana kamu menerapkannya ke depannya dan bagaimana kamu bisa konsisten melakukan itu. Karena kalau dipikir-pikir kalau konsisten pun kita pasti bakal, coba bayangkan kalau kamu konsisten terus ya, dan kamu akan menghilangkan rasa tidak percaya dirimu itu secara pelan-pelan, dan lama-lama ya udah kamu akan biasa aja kan nanti ke depannya. Kayak kamu mau berbaur dengan siapa, kamu pun nggak usah mikir, nggak usah kayak takut aku lebih buruk dari dia kayak bla 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 gitu kan. Nggak mau kan kita kayak gitu-gitu terus. Jadi kita sebagai manusia pun kita juga harus berubah ke arah yang lebih baik gitu. Oh ya, membahas tentang permasalahanmu sedikit. Sebenarnya kamu memiliki rasa tidak percaya diri itu dengan teman-teman kuliahmu aja kan? Iya sih, karena untuk sekarang orang-orang yang aku rasa hebat-hebat kayak gitu itu dari teman-teman kuliah mal. Tapi kamu udah pernah kan kayak kamu berusaha untuk membaur sama teman-temanmu itu tanpa melihat dia teman akrabmu atau bukan. Kamu bisa melihat ya udah kamu tinggal nimbrung aja ke teman-teman itu. Pernah nggak kamu kayak melakukan hal itu? Mungkin kalau kayak gitu mungkin nggak pernah, tapi kalau kayak misalnya diskusi gitu, aku nimbrung gitu bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada diskusi atau apa, aku kayaknya effortnya nggak ada sih. Oh berarti sebenarnya karena kamu ketakutan sendiri itu, jadi kamu ya udah kamu diem aja gitu ya, maksudnya tidak ada usaha untuk bisa berbaur sama teman-teman itu kecuali waktu kamu diskusi. Tapi ketika kamu diskusi itu sama teman-teman kan kamu pasti mengutarakan pendapatmu ya. Itu pendapatmu diterima nggak sama teman-teman? Aku nggak pernah mikirin itu sih, tapi setidaknya aku berpendapat kayak gitu. Untuk urusan diterima enggaknya aku nggak peduli gitu, maksudnya yang penting aku udah kayak berusaha untuk nimbrung kayak gitu. Tapi pikiranmu itu juga bagus sih, setidaknya kamu ada dengan effort kamu berdiskusi itu udah keren sih. Maksudnya kamu menunjukkan bahwa kamu itu bisa, ya kan? Kamu kan berdiskusi, kamu ikut berbicara, kamu ikut menyuarakan pendapatmu, kamu nggak diem aja, kamu nggak maksudnya kan biasanya ada tuh dalam kelompok itu yang diem aja nggak mau mikir kan, pasti ada kan. Kamu aja nggak melakukan kayak gitu loh, kamu tidak percaya diri tapi kamu ada usahanya dalam suatu kelompok itu. Meskipun ya entahlah gimana nanti jawaban dari apa yang kamu utarakan itu ke teman-teman, setidaknya kamu udah ada ya. Terus kalau aku boleh tahu kenapa kamu tidak berusaha untuk kan kamu tadi bilang sih tidak ada effort untuk pas nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak berdiskusi itu kamu nggak ada effort untuk bergabung bersama teman-teman. Itu apa yang membuatmu seperti itu? Apakah kamu kayak nggak mau aku cuma gitu aja, apa kan ada alasan tertentu? Ya itu karena permasalahanku tadi yang aku bicarakan tentang aku ngerasa rendah diri, kayaknya aku nggak pantas deh kayak sama mereka, kalau mereka lebih hebat kayak gitu sih ya. Itulah yang jadi permasalahanku saat ini. Tapi kamu ada teman dekat kan maksudnya teman kuliah itu? Ada sih beberapa doang gitu. Tapi selama ini kamu fine aja nggak sama mereka? Fine aja. Mereka pernah ada tapi mereka baik nggak ke kamu? Baik sih, semuanya baik semuanya, cuman akunya yang merasa bahwa kalau teman-teman yang lain yang nggak kerap sama aku kayak mereka lebih hebat kayak gitu sih. Tapi untuk baiknya baik semua sih. Untuk teman-temanmu yang sudah akrab ini, kamu ada batasan nggak sama mereka? Maksudnya kayak kamu sering curhat, kamu sering diskusi sama mereka tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat atau gimana? Ya udah kamu asik aja ngobrol sama mereka gitu, ada nggak? Apa kamu
ngobrol sama mereka itu ketika pas kelas doang, setelah kelas ya udah selesai, kita tidak ngobrol atau lain-lain gitu? Sepertinya aku sering ini sih kalau udah kenal gitu ya Mal, aku ngerasa aku bisa berbaur sama mereka, terus kemudian aku bisa membicarakan apa yang pendapatku meskipun itu benar atau salah enggaknya. Setidaknya aku ini apa menceritakan apa yang benar-benar aku pikirin, misal pun itu salah mungkin bisa di kayak di apa ya namanya, dibatasi, oh kamu salah kayak gitu nggak apa-apa. Nah terus habis itu kalau untuk curhat-curhat gitu ya pastinya ada karena mereka teman deket kayak gitu. Aku merasa jadi diriku sendiri gitulah, aku bisa apa ya namanya menghargai diriku, mencintai diriku ketika aku sama mereka gitu. Tapi kalau sama orang lain aku masih sulit gitu loh untuk mencintai diriku sendiri dan mengutarakan pendapat dan pemikiranku sendiri yang benar-benar emang aku pikirin saat itu kayak gimana kayak gitu. Tapi kamu memang nggak pernah tahu atau emang orang-orang itu tidak pernah apa ya, kan itu pure karena pemikiranmu sendiri kan, tapi kamu pernah nggak kayak dijudge sama orang itu, judge kayak dihina gitu, nggak pernah kan? Nggak pernah sih, kan aku udah bilang kalau mereka baik semua gitu. Cuman dari pemikiranku aja sih gitu Ya. masalah. Ya itu karena nggak percaya diri, itu jadi pikiran itu kayak ngawur gitu, kayak mereka pasti gini-gini ke aku, pasti gini-gini ke aku gitu kan ya mikirnya, padahal apa yang kamu pikirkan itu juga belum tentu benar kan ya. Jadi berdasarkan apa yang kamu jawab tadi, kamu itu hanya apa ya, kamu itu yaitu permasalahannya ada di pikiranmu sendiri. Jadi kalau gimana kalau kedepannya itu kamu itu lebih menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak benar itu, karena pikiran itu sebenarnya yang mengganggu kamu. Coba kamu hilangkan pikiran itu, pasti itu nggak akan apa ya, kamu nggak akan tidak percaya diri itu kepada teman-teman, kamu tidak akan setakut itu untuk join ke teman-temanmu kan kayak gitu. Kamu setuju nggak kalau seumpamanya solusi itu kamu terapkan? Aku setuju banget sih, tinggal gimana cara akunya yang menghilangkan perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi aku akan berusaha sih Mal buat sebaik mungkin agar aku menghilangkan pemikiran-pemikiran yang buruk tentang diriku sendiri dan anggapan-anggapanku sama orang lain kayak gitu. Benar banget, karena pasti kamu namanya juga permasalahan, pasti kamu memiliki tujuan ya untuk menyelesaikannya. Karena kita dari tadi udah membicarakan permasalahan yang kamu hadapi, kita juga udah berbicara beberapa solusi yang setidaknya kamu setujui untuk kamu terapkan ke depannya. Gimana kalau sekarang kita apa ya, melatih imajinasi. Jadi aku mau tanya nih sama kamu, kalau seumpamanya nih ya, kamu setelah ini tidur, setelah kamu tidur kamu terbangun, setelah kamu bangun kamu mandi, terus kamu sarapan, terus kamu pergi ke kampus, tiba-tiba rasa tidak percaya dirimu itu hilang seketika, terus kamu itu bisa dengan santainya berbaur dengan teman-temanmu tanpa memandang siapa dia, dari kelompok mana dia, dari suku mana dia, dari apa kayak dari kelompok apa dia, maksudnya itu kayak kelompok diskusi yang mana dia, kamu tuh bisa nimbrung dengan seenaknya tanpa ya udah, kamu ngobrol dengan santai, kamu curhat dengan santai, kamu sharing dengan santai, kamu bercanda juga santai. Kira-kira gimana kalau memang hal itu terjadi, perasaanmu gimana? Pastinya aku pengennya emang kayak gitu sih. Aku bakalan ngerasa senang sekali sih kalau misalnya hal itu terjadi sama aku tanpa ada beban, tanpa ada apa ya, pemikiran-pemikiran yang negatif gitu. Terus kayaknya itu bakalan ini sih apa ya, menjadi pengalaman yang sangat ini berguna buat aku. Soalnya aku sebelumnya nggak pernah kayak gitu kan, jadi kayak ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh sama sini, aku nggak cocok deh sama sini kayak gitu. Jadi aku pasti bakalan ngerasa senang sekali sih kalau memang pemikiranku terus bebanku juga hilang kayak gitu. Kan kamu pengen banget tuh ada di posisi itu, karena juga permasalahan yang kamu hadapi itu juga kamu pengennya hilang gitu aja ya. Terus
kira-kira nih, kan kan kita tuh nggak bisa cuma berimajinasi aja ya, kita tuh harus apa ya, harus ada prosesnya, harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Kira-kira solusi yang tadi udah kita bicarakan, sudah kamu setujui, kamu sepakati untuk kamu lakukan tadi, kira-kira kapan kamu akan menerapkan solusi tersebut? Untuk kapannya itu pastinya secepat mungkin ya, karena aku pengen secepat mungkin juga untuk menangani masalahku dan pemikiranku ini gitu. Jadi aku bakalan ini sih, habis konseling ini aku bakalan menerapin gitu. Kalau memang kamu sudah setuju dan sepakat sama solusi yang atas permasalahan kamu yang akan kamu terapkan nanti, jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari permasalahan ini, karena kamu memiliki perasaan yang tidak percaya diri dan juga minder sama teman-temanmu, dan yang akan kamu lakukan juga setidaknya menghilangkan pikiran-pikiran jelekmu itu juga, dan kamu mencoba pelan-pelan ya berbaur dengan teman-teman tanpa memandang apapun itu, tanpa alasan apapun, setidaknya kamu bisa berbaur dengan mereka, seperti itu ya, Rena. Iya benar. Karena pada sesi konseling kali ini kamu sudah tahu kan dan sudah paham apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi, dan juga kayaknya udah, kita tadi janjian 45 menit ya, kayaknya sudah terlalu lama juga kita berbicara. Apakah Rena sudah bisa dipahami semua apa yang aku bicarakan tadi, dan juga apakah Rena sudah puas dengan solusi-solusi yang akan diterapkan tadi? Alhamdulillah aku udah ini sih, punya pandangan ke depannya mau ngapain. Aku juga udah puas sih sama sesi konseling hari ini. Aku jadi bisa kayak merubah persepsi diriku sendiri kayak gitu, dan aku pengen mulai sedikit demi sedikit menerapin solusi yang kita diskusikan tadi. Oke. Karena Rena juga kamu juga sudah paham kan ya mau ngapain ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Sebelum sesi konseling diakhiri, kamu ada yang ingin dibicarakan lagi nggak kira-kira? Kayaknya udah nggak ada sih. Oke, nggak ada ya, karena nggak ada yang mau dibicarakan. Untuk menindaklanjuti konseling hari ini, jadi aku tuh juga pastinya ingin tahu ya gimana proses kamu dalam menerapkan solusi-solusi yang udah kita bicarakan tadi, yang udah kita sepakati tadi. Gimana kalau kita apa ya, menjadwalkan sesi konseling selanjutnya? Gimana, kamu setuju nggak? Setuju. Jadi sesi konseling selanjutnya aku mau kamu itu menjelaskan gimana solusi yang kamu terapkan itu gimana, ada kemajuan atau enggak, prosesnya gimana, ada kemunduran atau kemajuan, ada sisi positifnya atau ada sisi negatifnya enggak gitu ya. Progresnya ya. Iya betul, progres. Sudah paham kan ya? Iya paham. Oke, sebelum kita akhiri dengan benar-benar diakhiri, gimana perasaanmu hari ini setelah melakukan sesi konseling? Perasaanku pertama lebih lega sih ya, karena aku udah mencurahkan pemikiranku, kayak gimana masalahku. Aku terasa lebih lega, lebih plong sekarang. Terus kemudian aku juga udah bahagia sih, karena udah mendapatkan solusi-solusi yang kita bicarakan tadi kayak gitu sih. Baik, karena Rena juga sudah puas ya dengan sesi konseling kali ini, nggak apa-apa kan ya kalau kita akhiri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak karena kamu sudah percaya sama aku untuk membantu permasalahan yang kamu hadapi kali ini. Aku yang malah harusnya berterima kasih karena kamu udah membantuku mencarikan solusi kayak gitu. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam.